Halo, selamat siang. Hari ini kita akan melakukan praktikum biologi molekuler secara The Dry Lab. Jadi, di era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali informasi biologis yang bisa kita akses melalui berbagai macam database yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah ini, Gene Expression Omnibus, yang mana database ini berisi informasi ekspresi gen akibat perlakuan ataupun pada kondisi patologis yang tertentu. Nah, dalam hal ini kita sebagai farmasis, kita ingin mengetahui misalnya adalah efek suatu obat terhadap ekspresi gen pada jaringan tertentu gitu ya. Nah, kita ingin tahu apa sih yang terjadi, mana gen yang terupregulasi atau mengalami peningkatan ekspresinya dibandingkan kontrol, mana juga gen-gen yang dia menurun ekspresinya akibat perlakuan suatu senyawa. Kita ambil contoh di sini, kita akan analisis dengan GEO atau Gene Expression Omnibus. Contoh yang saya berikan adalah kita ingin mengetahui apakah pengaruh esensial sandalwood oil, jadi minyak cendana, terhadap kulit manusia, gitu kan? Nah, Anda bisa lihat di sini organismenya adalah pada manusia, kemudian di sini ekspresi gennya tersebut dipelajari atau dianalisis dengan microarray. Kemudian desain penelitiannya ya bisa Anda lihat di sini. Overall desainnya, ini penelitian ini dilakukan oleh suatu grup riset di Prancis. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah apa sih pengaruhnya, gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada sampel yang mereka upload. Jadi di GEO atau Gene Expression Omnibus tersebut, informasi yang ada di sini adalah informasi microarray untuk berbagai macam perlakuan. Di sini misalnya pada penelitian oleh ini ya, Bader et al. Ini ada 24 sampel yang meliputi human skin, kontrol, human skin diberikan dengan eksipien atau pembawa, human skin yang diberi perlakuan minyak kayu cendana 9 jam, 24 jam, 9 jam, dan 24 jam. Nah, ABC ini adalah replikasinya. Oke, kita ambil saja, kita hari ini akan analisis atau kita bandingkan ekspresi gen pada human skin 24 jam versus human skin dengan konsentrasi sandalwood oil adalah 2% pada 24 jam. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah dengan ini, Analyze with GO2R. Kita klik di sini. Nah, kemudian, ini sampelnya tadi ada keterangan lebih lanjut tentang sampelnya. Accession number-nya ini adalah berdasarkan urutan pada GEO ini. Kemudian ini adalah judul sampelnya, sumbernya, kemudian jaringan apa, jaringan kulit, female, umur 49 tahun. Oke, pertama kita define group terlebih dahulu. Excipient ya, excipient 24 jam. Kemudian yang tadi satunya adalah sandalwood. Kita pilih excipient 24 jam, kita masukkan ke sini. Kemudian kita akan bandingkan dengan sandalwood 2% 24 jam. ABC masing-masing 3. Anda lihat masing-masing 3 sampel sudah oke. Kemudian kita lihat terlebih dahulu value distribution. Apa sih maksud kok kita harus mengecek value distribution yang terlebih dahulu? Maksudnya adalah untuk melihat bagaimana distribusi atau kualitas sampel mRNA yang akan kita analisis. Bentar, ini kenapa tidak bisa-bisa ya?
Oke, ini mediannya ya. Ini kalau tadi adalah hasil ya, low, high, mediannya. Nah, yang view ini adalah ini. Jadi dalam bentuk gambar atau bar chart. Oke, kita lihat. Jadi tiap-tiap kelompok ini tidak ada perbedaan yang mencolok. Misalnya kalau yang kontrol di sini, kemudian yang sandalwood di atas, berarti yang kita perlu ragukan. Cuman di sini sampelnya terdistribusi normal, sehingga kita bisa lakukan analisis lebih lanjut. Kita klik GO2R, kita klik top 250. Oke, ini waktunya kurang lebih tergantung jumlah sampelnya, kadang cepat, kadang enggak. Nah, oke, ini adalah sebentar. Ini adalah hasil top 250 tadi ya. Gen yang diekspresikan akibat perlakuan si sandalwood essential oil. Sebentar kita akan tambahkan nama dan gene simbol, kemudian gene name. Karena kalau di sini Anda lihat ini namanya gen apa sih? Ini cuma kode-kode semua ya. Oke, kita tambahkan name, gene simbol. Oke, kita set. Nah, misalnya ini ada ketambahan informasi. Gene simbolnya adalah TMEM221. Namanya adalah transmembrane protein 221. Ini adalah ke top 250. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita mau menyimpan semua hasilnya. Hasilnya bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa ratusan. Nah, kita lihat. Ini kita tunggu waktunya ya. Job is running. Oke, hasilnya seperti ini. Ada sekian ratus ribu gen yang dia dipengaruhi ekspresinya oleh sandalwood essential oil dengan konsentrasi 2%. Oke, kita ekspor ya hasilnya. Kita pilih, kita copy kan ke Excel. Oke. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita peroleh. Nah, misalnya apa sih hasilnya? Ada berapa ratus ribu yang kita peroleh? Kita lihat. Oke, ternyata ada 62.977 gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh sandalwood. Nah, meskipun demikian, kita harus lakukan analisis terhadap data ini. Ya. Pertama kita lihat dulu informasi apa saja, ID ya. Kemudian p-value, ini adalah p-value-nya, T, kemudian log FC adalah fold change, artinya adalah berapa kali sih dia berubah ekspresinya dibandingkan kontrol. Kan kalau minus berarti dia ekspresinya menurun, kalau plus ekspresinya meningkat. Kemudian namanya tidak begitu informatif di sini. Gene name ya, ada yang uncharacterized, ada yang dia nama gennya sudah dikarakterisasi, kemudian sekuen dari gen tersebut. Oke ya. Nah, yang mau kita analisis pertama kali adalah kita sort berdasarkan p-value. Di sini. Jadi p-value yang biasa kita gunakan untuk analisis adalah yang kurang dari 0,05. Jadi Anda tinggal dipilih kurang dari 0,05. 0,05. 0,05
Kita cut. Oke, kita lihat tinggal berapa. Ya, 2000 sekian. Oke, kemudian kita akan cek lagi berdasarkan, kita short lagi berdasarkan ini, log FC, log fault change. Kita short lagi, ya. Nah, fault change yang biasa digunakan adalah yang lebih dari 1 atau kurang dari -1. Oke, kita lihat. Di sini. Nah, oke. Di sini ke sana kita ambil. Kemudian kita cek lagi yang -1. Cut. Nah. Oke ya, totalnya jadi tadi yang 62.000 sekarang tinggal hanya 400 sekian. Nah, inilah yang disebut sebagai differentially expressed gene atau gen-gen yang diekspresikan secara apa ya, kalau hasil analisisnya itu adalah diferensial. Jadi dia dibandingkan dengan kontrol tersebut apakah dia meningkat ya. Kalau di sini misalnya adalah FMO2, flavin containing monooxygenase 2. Nah, ini meningkat 2 × 3 kali, berarti meningkat 8 kali lipat dibandingkan dengan kontrolnya. Atau contoh yang lain adalah di sini nih PKD1 atau yang lebih ekstrim ya, kita ambilkan yang lebih ekstrim. Nih PORG atau ini adalah purine rich element binding protein G. Ini menurun 2⁻⁻1,7 kali. Jadi log FC di sini adalah log 2. Sehingga nanti kalau Anda ingin tahu berapa kali lipatnya, ya kita anti log 2 dari 3,2 sekian. Jadi tadi dari yang 62.000 ternyata hanya ada total 400 sekian, 437 ya, atau secara total gen yang mengalami upregulasi, yang kuning ini, yang meningkat ekspresinya, ataupun yang mengalami downregulasi, yang kita simbolkan di sini adalah dengan warna hijau. Oke, ya di sini ada 297 gen yang mengalami upregulasi. Kemudian ada, kita lihat, 139 gen-gen yang mengalami downregulasi atau mengalami penurunan. Oke, sebelum saya lupa, jadi di sini kita sort juga name-nya. Kadang gen simbolnya itu kosong ya, jadi kita bisa lakukan sortasi lagi. Nah, caranya bagaimana? Ini, oke, seperti ini. Yang tidak ada simbolnya bisa langsung kita cut. Nah, misalnya di sini. Kita cut. Ini juga kita cut. 000. Cut. Kemudian di sini ya. Nah, ini ada sekian puluh gen yang tanpa nama, ini langsung kita cut. Oke, kita urutkan lagi berdasarkan nomor. Totalnya di sini ada
kita rename saja ya. Ya, 266 gen yang terup regulasi dan 114 gen yang mengalami down regulasi. Oke, jadi nanti kemudian bisa Anda simpan, kemudian list gen tersebut bisa kita analisis lebih lanjut untuk mengetahui fungsional dari gen-gen yang kita analisis. Demikian tutorial singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung komen di forum diskusi. Terima kasih.